Selaku dosen pengampu statistika inferensial kelas D, kami dari kelompok D1 yang beranggotakan Agnes Elvira Ramadhani, Risma Damayanti FS, Mas Dela Johan Putri, dan Agatha Anjani akan mempresentasikan mengenai tugas besar statistika yang telah kami buat. Adapun isi yang akan kami presentasikan adalah data yang digunakan, estimasi, uji hipotesis, ANOVA, dan juga pengolahan data mengenai regresi. Yang pertama adalah data yang digunakan. Data yang kami gunakan adalah jumlah pengunjung perpustakaan daerah di Provinsi Jawa Barat yang berisi sebanyak 54 data. Dan data ini kami ambil dari website Open Data Jawa Barat, yang linknya dapat dilihat pada layar. Baik, yang pertama adalah pengolahan data mengenai estimasi min. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat ingin melakukan estimasi mengenai adanya perbedaan minat baca pada kabupaten atau kota Provinsi Jawa Barat pada bagian utara dan bagian selatan pada tahun 2020 hingga 2021. Untuk melihat adanya perbedaan minat baca ini, Dinas menggunakan data jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pada kabupaten kota di Jawa Barat pada tahun 2020 hingga 2021. Pada bagian utara, dengan menggunakan rumus Lovin, Dinas mengambil 28 sampel dan didapatkan bahwa penduduk bagian utara Provinsi Jawa Barat memiliki rata-rata kunjungan sebanyak 54,86 kunjungan per harinya dengan variansi sebesar 2.234,13. Pada bagian selatan, dengan menggunakan rumus Lovin juga, Dinas mengambil 26 sampel dan didapatkan bahwa penduduk bagian selatan Provinsi Jawa Barat memiliki rata-rata kunjungan sebanyak 97,15 kunjungan per harinya dengan variansi sebesar 15.660,53. Dengan menggunakan 95% confidence interval, apakah terdapat bukti yang mendukung bahwa rata-rata minat baca penduduk Jawa Barat bagian selatan lebih baik daripada penduduk bagian utara? Untuk menyelesaikan kasus ini, dapat digunakan pendugaan beda dua nilai tengah atau confidence interval rata-rata satu sampel. Selanjutnya, diasumsikan bahwa kedua data adalah sama, karena sama-sama data jumlah pengunjung perpustakaan di Jawa Barat, di mana standar deviasi populasi tidak diketahui, dan dipercaya bahwa kedua variansi adalah tidak sama. Kemudian, karena jumlah sampel di bawah 30, maka digunakan t-distribution. Kemudian di sini kami membagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama penduduk bagian utara. Berikut ini merupakan data yang diketahui, dan dengan menggunakan rumus confidence interval, didapatkan hasil rata-rata pengunjung perpustakaan bagian utara berada di interval 36,55 hingga 73,17. Kemudian untuk bagian selatan sendiri, berikut ini merupakan data yang diketahui pada bagian selatan, dan dengan menggunakan confidence interval rata-rata, maka didapatkan bahwa interval rata-rata pengunjung perpustakaan bagian selatan adalah antara 46,59 sampai 147,71. Dan untuk kesimpulannya adalah nilai rentang rata-rata penduduk bagian selatan memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk bagian utara. Rata-rata kunjungan perpustakaan umum pada bagian selatan adalah berkisar antara 47 hingga 148 kunjungan per harinya, sedangkan rata-rata kunjungan perpustakaan umum pada bagian utara berkisar antara 37 hingga 73 kunjungan harinya. Dengan hasil ini, terbukti bahwa rata-rata minat baca penduduk Jawa Barat bagian selatan lebih baik daripada penduduk bagian utara. Selanjutnya, untuk uji hipotesis, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat ingin melakukan uji hipotesis mengenai perbedaan minat berkunjung di perpustakaan Provinsi Jawa Barat pada saat era pandemi dan pada saat memasuki era new normal. Dalam melakukan hipotesis, Dinas Perpustakaan mengambil sampel dari seluruh kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Barat berdasarkan jumlah pengunjung yang datang pada tahun 2020 hingga 2021. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin, maka jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 21 sampel. Dengan menggunakan confidence interval sebesar 95%, apakah ada bukti bahwa terdapat perbedaan minat berkunjung di Perpustakaan Provinsi Jawa Barat pada saat era pandemi dan pada saat era new normal? Next. Untuk menyelesaikan kasus ini, maka digunakan penyelesaian uji hipotesis satu populasi pada nilai rata-ratanya. Kemudian, karena jumlah sampelnya di bawah 30, maka digunakan distribusi T. Next.
Berikut ini merupakan hipotesis, taraf signifikansi, dan kriteria pengujiannya. Next. Berdasarkan perhitungan, maka diperoleh T hitung sebesar 1,8. Next. Untuk keputusannya, berdasarkan hasil perhitungan, maka H0 tidak ditolak pada alfa 0,05 karena T hitung tidak berada dalam rentang critical value-nya. Sedangkan untuk kesimpulannya, maka tidak cukup bukti bahwa terdapat perbedaan minat berkunjung masyarakat Provinsi Jawa Barat ke perpustakaan daerah Provinsi Jawa Barat. Next. Kemudian untuk ANOVA, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat ingin mengetahui mengenai adanya perbedaan minat baca pada kabupaten atau kota Provinsi Jawa Barat pada bagian utara dan bagian selatan pada tahun 2020 dan 2021. Untuk dapat mengetahui adanya perbedaan minat baca di Provinsi Jawa Barat bagian utara dan bagian selatan pada tahun 2020 dan 2021, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat mengambil sampel dari seluruh kabupaten dan kota berdasarkan wilayah dan tahunnya. Berikut merupakan sampel yang telah diambil oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Next. Pada sampel tersebut terdapat 8 sampel pada bagian utara di tahun 2020 dan 8 sampel di tahun 2020 bagian selatan. Pada tahun 2021, sampel yang diambil masih sama, yaitu 8 sampel pada bagian utara dan bagian selatan. Next. Kemudian untuk penyelesaian, untuk dapat mengetahui adanya perbedaan minat baca di Provinsi Jawa Barat bagian utara dan bagian selatan pada tahun 2020 dan 2021, maka digunakan uji ANOVA 2 arah. Hal tersebut dikarenakan terdapat 2 kelompok variabel pada data yang digunakan. Next. Kemudian dari soal tersebut diketahui data jumlah pengunjung perpustakaan di Provinsi Jawa Barat bagian utara dan bagian selatan pada tahun 2020 dan tahun 2021. Di tahun 2020 bagian utara terdapat 533 pengunjung dan tahun 2020 bagian selatan terdapat 1.103 pengunjung. Di tahun 2021 bagian utara terdapat 504 pengunjung dan bagian selatan 975 pengunjung. Next. Untuk perhitungan dapat dilihat di layar untuk JKT, JKA, JKB, JKAB, dan JKG menggunakan rumus yang telah ada. Kemudian untuk DBT, DBA, DBB, DBAB, dan DBG juga dapat menggunakan rumus yang telah ditentukan. Next. Untuk perhitungan KTA, KTP, KTAB, dan KTG dapat digunakan rumus yaitu dari perhitungan sebelumnya dibagi dengan DB yang telah dihitung sebelumnya. Kemudian untuk F hitung A, didapatkan hasil 2,482, F hitung B 2,482, dan F hitung AB didapatkan hasil minus 2,403. Next. Kemudian data perhitungan tersebut dirangkum menjadi sebuah tabel yang dapat dilihat pada layar. Kemudian keputusannya jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Kesimpulannya adalah interaksi F hitung yaitu minus 2,403 kurang dari F tabel 4,20, sehingga tidak ada interaksi signifikan antara wilayah dengan tahun. Kemudian untuk wilayah, nilai F hitung kurang dari F tabel, maka tidak ada interaksi yang signifikan tinggi pada wilayah. Kemudian untuk tahun, nilai F hitung kurang dari F tabel, sehingga tidak ada interaksi signifikan tinggi dengan tahun. Next. Lalu beralih pada regresi, di sini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat ingin melakukan analisis regresi antara pengunjung perpustakaan terhadap jumlah perpustakaan yang ada di daerah Bandung Utara pada tahun 2021. Dengan menggunakan data jumlah perpustakaan dan jumlah pengunjung yang datang, maka akan dilakukan uji korelasi, uji koefisien regresi, serta regresi estimasinya dengan diketahui alfa diketahui sama dengan 0,05. Next. Penyelesaiannya guna mengetahui apakah adanya hubungan regresi antara jumlah pengunjung yang datang dengan jumlah perpustakaan yang ada di daerah Bandung, maka akan dilakukan uji regresi, estimasi, uji koefisien, dan uji korelasi.
Karena jumlah sampelnya di bawah 30, maka akan digunakan T-distribution. Next. Lalu berikut adalah jumlah data jumlah perpustakaan yang ada pada daerah Bandung Utara dan jumlah pengunjung yang datang untuk tahun 2021. Next. Lalu untuk uji regresi estimasinya diketahui N sama dengan 10, alfanya sama dengan 0,05, maka akan didapatkan B sama dengan minus 12, A-nya sama dengan 69, dan estimatornya yaitu A plus BX sama dengan 69 dikurangi 12X. Next. Dari hasil estimasi yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa setiap bertambahnya jumlah perpustakaan pada suatu kota akan mengakibatkan adanya penurunan jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 12 orang. Next. Lalu untuk uji koefisien regresi, karena digunakan distribusi T dengan DF-nya itu 10 minus 2 sama dengan 8, didapat T-nya 0,025 dan TCR-nya 2,306. Keputusannya yang ditetapkan adalah tolak H0 dan terima H1 jika perbedaan yang terdapat antara kemiringan sampel B dan kemiringan populasi yang dihipotesiskan B H0 kurang dari minus 2,306 atau lebih dari 2,306. Jika sebaliknya maka terima H0. Next. Lalu untuk perhitungan rasio ujinya didapatkan dengan hasil minus 6,7046. Karena rasio uji T-nya sama dengan minus 6,7046 bernilai jauh lebih kecil daripada nilai batas TCR-nya yaitu minus 2,306, maka H0 B sama dengan 0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa adanya kemiringan pada garis regresi untuk suatu populasi serta suatu hubungan regresi yang benar-benar berarti ada antara variabel jumlah pengunjung perpustakaan dan juga jumlah perpustakaan yang ada. Next. Lalu untuk uji korelasinya dengan menggunakan data perhitungan yang sudah didapat sebelumnya dan persamaan garis regresi yang dihasilkan dapat diperoleh koefisien determinasi dan koefisien korelasi sebagai berikut. Dari persamaan regresinya didapat A sama dengan 69 dan B-nya minus 12. Jumlah data yang diamati adalah N sama dengan 10, maka R kuadratnya didapatkan 0,0068. Next. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antar dua variabel tersebut dianggap lemah atau bahkan tidak ada sama sekali. Next. Sekian presentasi kami dari kelompok D1. Terima kasih.